Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung bersama kami di Media Center Satgas Penanganan COVID-19. Kali ini topik yang sangat dinanti-nanti oleh para pencinta kesehatan dan masyarakat yang mendambakan udara yang segar dan bersih. Dan kali ini kita ditemani oleh 4 pakar, aktivis, dan pendekar ya, pejuang udara bersih di Indonesia. Ada Dr. Agus Dwi Susanto, ya, FAPSR, SP, ya, spesialis paru ya, KFAPSR, FISR, Ketua Umum Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PDPI. Pak Dr. Agus, selamat datang di Media Center. Sehat Pak ya. Lalu saya ditemani Pak Bambang Priyono, ya, Ketua No Tobacco Community NOTC Bogor, ya. Selamat datang dari Bogor langsung ya. Hey. Bergabung bersama kami lewat Zoom Profesor Dr. Anda R.A. Yayi Suryo Prabandari MSI PhD, Ketua Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau atau JSTT via Zoom ya. Selamat siang Prof. Yayi. Selamat siang. Sehat terus ya Prof. Yayi ya. Alhamdulillah. Moga-moga semua juga sehat. Iya, Jogja sehat nih karena Prof. Yayi ini. Lalu berikutnya yang terakhir adalah Ketua AJI Jakarta ya, Bapak Asnil Bambani Amri, Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Jakarta ya. Pak Asnil, apa kabar? Baik Mas Ari, apa kabar? Wah, sehat ya. Saya semangat kalau teman-teman jurnalis. Amin, semoga sehat-sehat semua. Iya. Kami akan membuka diskusi ini dengan membuka masker ya. Kita cuci tangan, membuka masker, karena membuka masker di studio ini telah disanitasi, sudah disinfeksi, dan kita menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan baik oleh WHO dan Kementerian Kesehatan maupun Satgas. Acara ini memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Jadi kita harus buka masker supaya dimengerti diskusi kita. Baik, silakan. Kita cuci tangan dulu terus kita buka masker. Iya, baik, terima kasih. Kita mulai diskusinya ya dengan tentunya informasi yang menarik, temuan terkini. Mungkin silakan mic-nya dari Dr. Agus. Dok, apakah ini topiknya menarik nih? Apakah perokok itu punya risiko yang lebih tinggi ketika kena COVID atau sebelum kena COVID-19 gitu? Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Topik kita siang ini memang menarik ya, tapi ada dua yang mesti kita tekankan. Yang pertama adalah apakah seorang perokok, termasuk perokok pasif, itu meningkatkan resiko terjadi infeksi COVID pada dirinya. Dan yang kedua, apakah seorang perokok itu bisa meningkatkan transmisi COVID kepada orang lain. Jadi ini harus ditekankan karena dua-duanya mesti menjadi bahan yang diketahui oleh masyarakat ya. Oke, mungkin bisa disampaikan slide saya cukup banyak tapi ada beberapa poin-poin yang harus bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah seorang perokok meningkatkan risiko terinfeksi COVID-19 itu sudah banyak jurnal-jurnal ya. Slide yang lanjutan yang seterusnya bisa dilanjutkan. Jadi perokok itu risikonya sudah jelas ya, risiko kesehatannya. Nah, itu bisa dilihat bahwa dalam studi-studi yang ada terlihat bahwa seorang perokok itu terjadi infeksi COVID hampir 2 sampai 5 kali yang lebih tinggi ya. 5 kali lebih tinggi dibandingkan bukan perokok. Ya, itu ada studi-studinya. Nah, terus kemudian ada 4 hal yang dapat jawab bahwa kenapa seorang perokok meningkatkan resiko terjadi COVID ya. Oh, kenapa Pak? Yang pertama adalah karena pada seorang perokok itu terdapat reseptor yang namanya ACE2, dan kita ketahui reseptor ACE2 ini adalah tempat duduknya virus SARS-CoV-2 di saluran nafas ataupun organ-organ lain yang ada di tubuh kita apabila terinfeksi oleh COVID. Hanya pada perokok nih ya. Jumlah
reseptor ACE2 pada seorang perokok itu jumlahnya lebih banyak Lebih banyak dibanding reseptornya. pada bukan perokok. Itu Oke. udah ada studi-studinya. Di dalam slide saya mungkin bisa dibuka pada bagian, dan studi itu sudah terbukti berdasarkan data-data pemeriksaan patologi dari jaringan seorang perokok. Di situ terlihat bahwa pada jaringan seorang perokok reseptor dari ACE2 itu lebih banyak dibanding bukan perokok. Jadi sudah ada Iya. buktinya, dan Ini faktual ya, itu di seorang perokok itu kelihatan. terbukti bahwa memang reseptor ACE2 lebih banyak pada perokok. Oke. Terus Nah, itu berikutnya? adalah yang pertama. Yang kedua adalah bahwa seorang perokok, asap rokok itu sudah terbukti dapat menurunkan sistem imunitas, ya. Sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh, Oh, terutama iya, iya. pada imunitas saluran nafas. Padahal kita lagi butuh-butuhnya ya di tengah pandemi Padahal ini sistem ya. imunitas ini kita ketahui penting sekali berperan menghambat terjadinya infeksi. Oh, Infeksi kenapa, Dok? virus, Kenapa infeksi kok- bakteri, seperti Kenapa itu. turun itu? Nah, itu perokok, karena sistem imunitasnya? bahan-bahan yang ada di dalam asap rokok itu terbukti mengganggu proses migrasi berbagai Iya. sel-sel imunitas tubuh ketika melawan infeksi. Betul. Itu sudah ada risetnya di beberapa jurnal yang sebelumnya, bahwa ketika seseorang perokok kemudian terjadi infeksi, maka migrasi daripada sel-sel imunitas itu akan menurun dan fungsinya juga menurun. Oh, Nah, baik, akibatnya baik. ketika terinfeksi akan terjadilah kondisi yang lebih luas dan cenderung Iya. menjadi lebih berat, termasuk pada COVID-19 ini. Iya. Nah, kemudian Yang ketiga? adalah menyangkut komorbiditas. Ya, kita ketahui bahwa COVID-19 ini sebagian besar menyerang pada seseorang yang memiliki komorbid. Ya, komorbid diabetes, komorbid hipertensi, kemudian penyakit paru kronik atau juga penyakit jantung. Nah, dan kita tahu betul bahwa perokok itu meningkatkan risiko penyakit komorbid ini lebih banyak. Iya, Jadi betul. hampir penyakit-penyakit komorbid ini lebih banyak ditemukan pada seorang perokok. Akibatnya iya. tentu ketika seseorang perokok memiliki komorbid, akhirnya memudahkan risiko terjadi COVID. Betul. Jadi bukan COVID-nya, komorbidnya itu Ya. ya, penyakit itunya. Jadi ada dampak tidak langsung dari rokok, komorbid, kemudian COVID. COVID-nya aja, bukan hanya. Kemudian yang keempat yang terakhir adalah karena kebiasaan seorang perokok dengan memegang rokok secara berulang-ulang, Aha. memegang mulut, rokoknya dipegang. Nah, ini yang menjadikan transmisi bahwa tangan kita belum tentu bersih, memegang rokok, menghisap. Nah, itu transmisi akan meningkat dan meningkatkan resiko terjadinya inhalasi atau menghirup virus itu melalui transmisi lewat tangan. Hampir pasti nggak bersih ya, karena ditaruh, Iya, ya, pegang dipegang, lagi. ditaruh, Nah, dipegang. itu berulang-ulang kan. Nah, Betul. itu adalah yang menjelaskan kenapa seorang perokok meningkatkan resiko terinfeksi COVID-19. Wah, ini menarik sekali nih, 4 informasi yang penting sekali. Ke Prof Yayi di Jogja, ini bagaimana kita mulai meningkatkan menyebarluaskan informasi risiko yang semakin tinggi ini kepada perokok, kepada masyarakat umum, supaya mereka lebih hati-hati gitu, Prof. Ya, tentu saja dengan melalui edukasi ya, informasi, edukasi dan komunikasi. Iya. Ya, kalau yang masyarakat yang punya gawai, punya gadget, itu bisa dengan media sosial. Kami sudah bikin juga sih. Jadi kami Sudah banyak ya materi-materinya saya selain ya? di Jogja Sehat Tanpa Tembakau, saya kan ngajar di Universitas Gadjah Mada. Jadi kami punya website Health Promoting University. Jadi melalui link itu mereka bisa, kami di JSTT Jogja Sehat Tanpa Tembakau juga lewat komunikasi, ya, lewat komunikasi. Dan tadi yang disampaikan tadi, seperti kita tadi kan sebelum kita mencopot masker pakai cuci tangan. Nah, perokok-perokok itu memang tidak cuci tangan dulu biasanya kalau mau merokok gitu ya. Jadi Iya, yang betul, disampaikan oleh betul. Dr. Agus tadi, jadi tangannya langsung dan kemudian kita belum lagi kita lihat distribusi beli rokoknya ya. Maksudnya rokok itu dipajang di toko itu kan mestinya lewat beberapa tangan ya. Jadi Iya, betul, itu kan betul. juga perlu. Jadi kita perlu mensosialisasikan ya. Kemudian kalau untuk yang masyarakat kami di Jogja itu masih juga punya masyarakat yang gawainya itu mungkin satu rumah cuma satu ya, Iya. atau sama sekali tidak punya handphone gitu ya. Iya. Sehingga ini ya memang perlu ada dialog dengan beberapa pemuka masyarakat. Kami di Jogja mempunyai banyak kelurahan dengan rumah sehat, rumah bebas asap tembakau, RBAR namanya, rumah bebas asap rokok. Rumah bebas asap rokok dan sudah Iya. lebih dari 150-an kelurahan.
Jadi melalui kader-kader kita bisa mensosialisasikan. Kapan itu kita memang punya webinar juga dan mengundang beberapa kader dari Gerakan Rumah Bebas Asap Rokok itu untuk mensosialisasikan bahwa perilaku atau kebiasaan merokok ini juga membuat mereka lebih rentan untuk terkena COVID. Selain mereka komorbid tadi, ya tentu saja kebiasaan-kebiasaan untuk ini. Untuk anak-anak muda itu kan kadang-kadang malah justru apalagi remaja ya, kadang-kadang kan suka ijolan ini apa bahasa Indonesianya bertukar. Ya jadi satu rokok untuk rame-rame. Nah ini lebih gawat lagi gitu ya. Jadi kalau anak remaja, kalau bapak-bapak sih enggak sih. Cuman kalau bapak-bapak itu kan begitu mau ngerokok buka masker. Betul. Jadi kemudian tadi tangannya mulai masuk. Jadi kebiasaan-kebiasaan inilah yang kita sosialisasikan bahwa itu bisa menimbulkan. Kemudian kami mengingatkan kembali bahwa meskipun kita stay at home, tetapi kalau mau merokok ya harus keluar. Kasihan tadi kan asap rokok menurunkan imunitas, kasihan keluarganya gitu ya. Jadi Gerakan Rumah Bebas Asap Rokok itu tetap terus gitu ya. Meskipun stay di rumah, tapi kalau mau merokok ya keluar. Jadi jangan-jangan rumah bebas asap rokok dan kelurahan tadi ya 150 kelurahan lebih ya. Itu yang membantu Yogyakarta sekarang kalau secara zonasi itu daerah yang kuning ya, bahkan banyak yang hijau ya, Prof ya. Iya, karena saya lihat memang pada saat digelarkan bahwa kita harus jaga jarak, kemudian harus di rumah itu kan sultannya sendiri sebagai gubernur ngomong. Dan ngomongnya juga di media sosial, Mas. Dan orang Jogja itu ya lumayan lah. Kan kita pendatangnya pada tidak ada nih. Turisnya nggak ada, mahasiswanya kan suruh pulang ya karena kita daring kan. Sehingga Jogja itu kalau tidak ada dua kelompok itu aman sebetulnya. Gitu. Ya, tapi yang agak merah itu daerah tempat tinggal saya, Sleman. Itu yang paling merah. Yaitu memang karena banyak pendatang dan banyak hampir 70% universitas ada di daerah Sleman. Dan kemudian tuh katanya berapa, Mudah-mudahan dengan komunikasi yang luas tadi makin mengerti bahwa risikonya bukan hanya risiko merokok itu bukan hanya kesehatan pribadinya, tapi tadi ya perpindahan virusnya ya. Karena perilaku mereka ya. Smoking, Ya betul. Oke, baik Prof Yayi, sebentar dulu kita ke Bogor dulu ya. Kita tanya Mas Bambang nih ya. Boleh dilihat? Oke, kenapa Bogor itu daerah yang sebenarnya banyak pendatang tadi ya, banyak orang, padat juga penduduknya. Ini malah mendeklarasikan atau berniat untuk menjadi daerah yang ini ya, bebas asap rokok ya. Nah itu kan tantangannya besar sekali tuh. Kira-kira di mana optimismenya atau peluang baiknya yang ada di Bogor? Ya, dari Kota Bogor ya. Di Kota Bogor itu kan sudah diberlakukannya kawasan tanpa rokok dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok ditambah dengan komitmen yang kuat dari Wali Kota Bogor yaitu Wali Kotanya Bapak Bima Arya. Pelari ya, jadi nggak ngerokok pasti ya. Pelari dan tidak merokok dan kita mungkin udah dapat kabar pada awal-awal pandemi itu beliau Pak Bima itu dapat positif ya, positif COVID dan alhamdulillah saat itu Pak Bima tidak mendapatkan gejala-gejala yang parah. Beliau mengatakan, saya pernah menghadiri dalam webinarnya bahwa beliau mengatakan tidak ada gejala-gejala yang parah karena beliau salah satunya tidak merokok, begitu. Makanya dengan komitmennya beliau tidak merokok, terus menjadikan daerah Kota Bogor itu menjadi percontohan dalam kawasan tanpa rokok dalam implementasinya semuanya. Makanya sangat berkomitmen dan menjadikan Kota Bogor sangat optimis dalam menjadikan kota tanpa rokok. Jadi ada peluang karena pemimpinnya ini ya sangat komitmen semangat sekali, komitmen sekali. Tapi kan itu banyak sekali di kepadatan ya di Kota Bogor yang banyak orang merokok ya terutama di ruang terbuka gitu ya. Itu kira-kira bagaimana nanti menyadarkan mereka atau memulai mempromosikan supaya tidak merokok di ruang terbuka? Iya, sebenarnya kalau dalam kawasan tanpa rokok itu tidak boleh merokok di tempat-tempat tertutup. Kalau di tempat terbuka kayak misalkan di jalanan itu tidak boleh, kecuali tempat-tempat yang ditentukan kayak misalkan taman-taman kota itu sudah diatur memang tidak boleh. Itu biasanya sudah ada di situ
park ranger di sana. Oh, Park ranger ada yang selalu park ranger. mengingatkan gitu untuk orang yang tidak merokok. Iya, gitu. iya. Jadi ada yang menegakkan disiplinnya ya di Iya. sana ya. Nah, persis itu adaptasi kebiasaan barunya harus ditegakkan lewat penegak disiplin juga ya. Iya. Iya. Gitu. Baik, jadi ini berita baik juga ya dari Bogor ya. Mudah-mudahan Bogor sukses nih ya. Iya, amin. Kita coba juga ke komunitas atau kelompok yang risikonya tinggi dan banyak mempraktekkan merokok nih. Teman-teman jurnalis ya. Mas dari Aji. Ya, bagaimana ikut mempromosikan budaya bersih sehat ini di kalangan jurnalis. Nah, ini agak menantang kayaknya ya. Silakan. Selamat siang Mas Prof. Agus, Prof. Yai, dan Mas Bambang. dari Bogor, Pak, mohon maaf. Mas Bambang. Kita dari AJI itu sebenarnya adalah kelompok rentan sebenarnya ketika kondisi COVID, dan teman-teman mungkin paham banyak juga teman-teman jurnalis yang juga merokok. Tuh. Dan saya dulu perokok sampai 2014, tapi dari 2014 saya sudah berhenti sampai sekarang. Nah, jadi saya hafal betul bagaimana merokok, adiksi merokok itu bagaimana. Iya. Saya hafal betul. Salut dan selamat nih Mas. Dan mungkin saya coba bercerita aja kan, ya yang jelas merokok itu kita tidak bisa pakai masker. Betul. Nah, sementara anjuran dari pemerintah, dari Benar. Satgas COVID dan Kementerian Kesehatan, kita harus pakai masker. Betul. Nah, kalau merokok udah pasti maskernya dibuka, nggak mungkin dong kalau merokoknya pakai masker. Benar. Betul. Betul. Nah, kemudian di mana para komunitas ini merokok? Ini tidak hanya jurnalis menurut saya. Iya. Karena kita sudah new normal, semua sudah mulai bekerja, artinya tidak hanya kami, komunitas kami. Iya. Yang kami alami itu adalah merokok di tempat bekerja itu macam-macam. Di kantor misalkan, di dekat jendela misalkan. Misalnya kan ada yang curi-curi itu merokok dekat jendela dengan ada angin. Kemudian juga di tangga darurat, misalkan di BNPB mungkin ada tangga darurat enggak? Udah clear belum? Iya. Nah, saya yakin misalkan kayak di BNPB yang punya tangga darurat, saya yakin ada banyak puntung rokok di sana. Di tengah sana. Iya, betul. Kemudian juga di teras, mungkin kalau kita keluar di teras BNPB itu kan ada luas tuh terasnya. Iya. Saya yakin ada yang merokok di sana. Iya, betul. Kemudian di kafetaria, kemudian di taman. Iya. Dan pasti itu adalah area-area untuk merokok. Walaupun kemudian sudah ada aturan, itu adalah kawasan dilarang merokok. Iya. Nah, kemudian tadi Prof. Agus juga sudah menjelaskan, saya rasa sudah lengkap ya bagaimana perokok itu nggak mungkin dong cuci tangan pakai hand sanitizer untuk ambil rokok. Iya. Kemudian pinjam korek dong gitu. Iya. Pasti Cuci korek tangan ini dulu akan ya. berpindah tangan. Iya. Kita nggak tahu yang punya korek sebelumnya ini sudah bersih, terbebas dari virus atau tidak. Kita nggak tahu karena dia nggak tes swab gitu kan. Nah, Pak Mas Asnil, saya mau tanya, ini optimis gak bisa memulai gerakan ini dari jurnalis bahkan? Ya kan jurnalis tuh banyak sekali yang terlihat sambil menunggu berita ya merokok terus berkerumun ya tadi ya nggak mungkin cuci tangan gitu ya pas pinjam korek dan lain-lain tadi. Iya, kalau untuk AJI kebetulan di Aliansi Jurnalis Independen itu sudah ada protokol kesehatan. Kita organisasi jurnalis, mungkin satu-satunya yang punya protokol kesehatan hanya kami. Betul. Dan 500 anggota AJI di Jakarta, alhamdulillah tidak ada laporan ke saya, ada yang positif COVID. Oh, itu untuk anggota AJI ya. Iya. Karena kami salah satu protokol kesehatan yang pointernya itu adalah jurnalis yang merokok itu kita minta tidak liputan COVID ke lapangan atau keluar kantor. Oh, baik. Karena ya tadi dijelaskan risikonya Prof. Agus tadi, Prof. Yai tadi, karena dia adalah kelompok rentan yang bisa tertular dari manapun. Baik. Kemudian kita juga menganjurkan dia tidak merokok atau berhenti merokok. Iya, baik. Dan melakukan gaya hidup sehat. Itu yang anjuran yang kita keluarkan untuk anggota. Lagi-lagi itu untuk anggota, tetapi bisa diadopsi oleh organisasi lain
instansi lain. Kalau nggak salah BNPB juga mengadopsi itu. Betul, betul. Di Terima kasih. media center rules-nya itu ada kok. Tadi saya lihat. Iya, betul. Mas Hanis, terima kasih Mas Asnil, terima kasih banyak itu walaupun seruannya, himbauannya praktis gitu ya, tapi ternyata dampaknya luar biasa tuh ya. Yang merokok tidak usah meliput lapangan. Kita ke Dr. Agus. Emang berapa besar komunitas perokok? Dan kalau mereka mulai mengadopsi adaptasi kebiasaan baru, artinya harus cuci tangan, harus pakai masker, ya, berarti kan kemungkinan mereka harus menurunkan praktek merokoknya ya, dokter ya. Itu seberapa besar potensi merubah insiden COVID ya, penyebaran COVID di Indonesia? Ya, kita kan belum punya angka ya. Iya. Tapi nggak bisa juga meraba-raba sekitar berapa persen karena kita tidak punya data. Tetapi kalau kita lihat bahwa resiko terjadinya COVID-19 pada perokok berdasarkan literatur itu mortalitasnya itu cukup tinggi, Mas. Tinggi. Jadi kalau perokok itu yang kena COVID dan meninggal itu sekitar 25% ya. 25%. Sedangkan mortalitas umum kan kalau di dunia sekitar 5%. Iya. Jadi memang perokok itu lebih tinggi untuk meningkatkan resiko terjadinya COVID yang berat sampai meninggal. Itu angka dunia apa ya? Jadi dari 5% mortalitas itu 25%. Bukan, kalau mortalitas dunia untuk COVID kan 5%, seluruh dunia ya. Iya. Nah kemudian ada jurnal di internasional yang mengatakan kalau seorang perokok itu kena COVID mortalitasnya 25%. Oh, jadi iya, 5 kali lipat. Perokok itu kemungkinannya jadi lebih tinggi. Nah sekarang kalau tapi kembali dok, itu populasi Indonesia besar kan ya perokok di Indonesia? Perokok kita di Indonesia untuk laki-laki itu kan sekitar 69%. Waduh, untuk laki-laki dari seluruh laki-laki di Indonesia. Seluruh laki-laki di Indonesia. Iya, jadi itu cukup tinggi. Kalau pola hidup sehat kita jalankan, kemudian protokol kesehatan kita jalankan, tentunya dapat menurunkan untuk terjadinya transmisi infeksi COVID melalui merubah kebiasaan pola merokok ini akan cukup signifikan. Tapi saya nggak bisa sampaikan berapa persen ya. Iya, betul, kita nggak punya data itu. Soalnya. Tapi tentunya ya pertama bisa mengurangi kemungkinan mortalitasnya semakin rendah ya, dan pada saat yang sama mengadopsi adaptasi kebiasaan baru ya, pakai masker terus gitu ya, menjaga jarak terus dan mencuci tangan terus gitu ya. Ya, setuju. Nah ini penting sekali nih informasi ini, mudah-mudahan kita bisa sebarluaskan dan didengarkan banyak masyarakat di Indonesia. Kalau di Bogor kira-kira bagaimana memberitahukan bahwa di masa pandemi ini sebaiknya turunkan atau bahkan berhenti merokok gitu misalnya. Ada cara yang efektif? Ya, sebenarnya ini bukan hanya untuk di wilayah Bogor ya, Betul. tetapi untuk keseluruhan di Indonesia, bahwa kalau tadi kita udah dengar bahwa bahaya merokok itu memang dalam kandungan rokok pun memang sudah tidak baik ya, sudah isinya racun semua lah. Nah, kalau dari kami LSM Notisi bukan hanya di Kota Bogor tetapi untuk keseluruhannya, dalam hal merokok di pandemi ini kita lebih baik berhenti merokok. Nah, sesuai dengan tema talkshow ini, apakah merokok itu bisa berkontribusi dalam penularan COVID. Nah, maka solusi yang paling baik dan satu-satunya mungkin tidak bisa ditawar-menawar lagi untuk para perokok ya berhenti merokok. Kalau ya itu, kalau memang tidak bisa ya itu pilihan buat para perokok. Toh tadi udah dijelaskan bagaimana bahayanya dan lain sebagainya. Terus mungkin ini itu untuk kepada para perokok. Ada juga usulan kami atau saran rekomendasi kami dari pegiat tobacco control itu untuk pemerintah, kita untuk menjaga penularan COVID ini kan pakai masker, jaga jarak, terus cuci tangan. Ditambahkan satu lagi yaitu tidak merokok. Jadi dari protokolnya ditambahkan menjadi 4 bukan hanya 3 dengan pakai masker, tidak cuci tangan dan jaga jarak aja, tetapi ditambahkan dengan tidak merokok. Itu akan bisa lebih berdampak mungkin lebih baik ya, karena kampanyenya saya lihat kampanye protokol kesehatan ini sangat masif sekali, orang langsung hafal aja gitu kan dengan AKB ini. Nah, dengan ditambahkan tidak merokok itu ya bisa lebih kuat lagi. Ya. Dan mungkin saran untuk ke pemerintah daerah yang belum punya peraturan daerah, maka segera buat peraturan daerah atau perwali atau perbub tentang kawasan tanpa rokok itu, dan juga kalau yang sudah punya harus
ditegakkan dan diimplementasikan Iya, gitu iya. tentang kawasan tanpa Saya rokok. terakhir ya, kabarnya kemarin kirim surat ya ke Presiden. Itu Iya. isinya tentang apa? Ya kami itu terdiri dari masyarakat sipil, Iya. organisasi profesi, akademisi, Iya. itu di seluruh Indonesia ya Indonesia. kita berkumpul semuanya dan mengirimkan surat ke Presiden. Isinya pertama yaitu untuk mengkampanyekan lebih gaung lagi terkait tobacco control. Iya. Itu salah satunya. Kedua untuk meratifikasi FCTC itu. FCTC. Iya FCTC. Dan untuk lebih ditekankan lagi dalam khususnya ya Iya. tidak merokok ke masyarakat itu. Oke, Dalam sebagai protokol. bagian dari tadi ya kebiasaan baru di pandemi ya. Iya, Iya. khususnya dimasukkan ke protokol, kesehatan itu ya. Mau ditambahkan nih, Ya, Dr. setuju Agus? itu. Jadi memang protokol kesehatan kita kalau selama ini dengan menggunakan masker, menjaga jarak, Jarak, kemudian mencuci cuci tangan tangan. secara teratur. Nah, setuju harus ditambahkan berhenti merokok atau tidak merokok bagi yang belum merokok. Wah, itu dia sangat baik sekali itu. Itu ide yang bagus sekali. Nah, nih teman-teman jurnalis, bagaimana setuju dengan tambahan pesan tadi? Dan kira-kira bagaimana ke depan untuk menyukseskan tadi ya, memastikan kita turun mortalitas karena COVID dan terutama di kalangan perokok. Benar Bagaimana, Mas? sekali, Mas. Kita sangat setuju sekali karena memang dalam protokol kesehatan yang ada di Kementerian Kesehatan ataupun di instansi pemerintah, saya berharap tirulah kami ada anjuran kalau dia perokok, janganlah melakukan aktivitas misalkan jadi sopir ambulans yang membawa COVID misalkan. Iya. Kalau kita berharap, begitu juga di BNPB misalkan, Iya. jika ada yang bersentuhan langsung dengan COVID, usahakan dia bukanlah perokok, karena Iya. dia akan kelompok rentan yang bisa tertular. Iya. Ya kalau bisa ada dalam protokol kesehatan aturan soal tidak boleh merokok atau dianjurkan berhenti merokok jika dia terlibat langsung dalam penanganan pasien COVID atau kegiatan yang langsung berhubungan dengan pasien COVID. Itu Wah, sih, Mas. luar biasa nih. Mudah-mudahan nanti ada hashtag jurnalis tanpa rokok, jurnalis bebas COVID gitu ya. Siap. Wah, luar biasa. Terima kasih. Nah, Prof Yayi, sebagai penutup, apa yang harus kita ingat-ingat terus gitu ya, supaya menjadi warisan, terutama kenangan yang baik ya selama kita pandemi COVID-19 ini, sehingga selesai pandemi kita makin sehat gitu. Terutama yang ada hubungannya dengan kebiasaan kurang sehat seperti merokok ini. Ya, terima kasih Mas. Saya kira tadi sudah banyak dan saya hanya mengingatkan atau mungkin kalau saya boleh bilang, siapa tahu ada anak buahnya Pak Presiden, segeralah ratifikasi FCTC. Ya kalau dengan pengendalian itu nanti itu akan diatur lebih banyak. Dan pada masa pandemi ini ya patuhilah protokol kesehatan. Tadi kalau yang masih merokok, pikirlah untuk berhenti merokok. Iya. Kalau belum bisa tadi hormatilah keluarganya. Iya. Ya, jadi merokok di luar rumah. Dan bagi pemerintah daerah yang memang tadi belum, seingat saya masih sekitar separuh kurang dari separuh, sudah 60% yang sudah punya perda. Yang 40% itu segera mempunyai KTR. Dan jangan lupa juga selain rokok adalah Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Betul. Dan di dalam Germas itu sebenarnya ada tidak merokok juga gitu ya. Nah. Cuman ini agak terlupakan gitu ya, karena pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, tapi jangan lupa olahraga, makan makanan yang sehat, kemudian jangan lupa juga tidak merokok lagi atau berhenti merokok. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof, terima kasih banyak Dr. Agus, terima kasih banyak Kang Bambang dan Mas Asnil ya, Prof Yayi semuanya. Sekali lagi ada pesan baru ya, kecuali kita harus jaga jarak ya, pakai masker ya dengan benar ya, jaga jarak dengan benar, juga cuci tangan dan sesering mungkin dengan air mengalir dan sabun dan dengan benar, dan berhenti merokok, pastikan kita berperilaku sehat ya. Terima kasih banyak. Sekian dari Media Center Satgas Penanganan COVID-19. Kita berjumpa kembali di dialog-dialog berikutnya. Salam sehat dan salam tangguh. Kita pakai masker lagi. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan.
efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya.